Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa ta'zimina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Rasa syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dibersamakan oleh Allah untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan pada saat ini menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita ingin sekali meningkatkan rasa atau ketakwaan kita kepada Allah, tentunya ketakwaan itu harus didasari dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu di antaranya merupakan ciri orang-orang yang taat pula kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ia akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan itu ialah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan berbalas dengan kehampaan. Semuanya oleh Allah akan dibalas dengan penuh rasa kasih sayang kepada kita. Semuanya akan dibalas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta yang sangat tulus. Diriwayatkan suatu saat datang seorang Arabiyun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, mata tasta'ah?" Wahai baginda Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Baginda Rasul saat itu tidak langsung menjawab.
Setelah selesai salat, lalu beliau menghadap kepada makmum dan bertanya kepada jamaah, "Manisail, siapa tadi yang bertanya kepadaku?" Kemudian seorang Arabiyun yang namanya tidak mempunyai nama yang besar, namanya yang tak tertulis di dalam hadis, namanya yang tak dikenal oleh orang, disambut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kehangatan. Kemudian Arabiyun itu mengatakan, "Ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Ma'atadata laha?" Apa yang engkau persiapkan sehingga engkau bertanya tentang hari kiamat? Kemudian Arabiyun itu mengatakan, "Wahai baginda Rasul, saya tidak mempunyai ibadah yang sangat istimewa. Saya hanya menjalankan perintah sholat 5 waktu dan menjalankan puasa di bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau wahai fulan akan bersama orang-orang yang engkau cintai dan engkau kasihi. Saat itu Anas bin Malik hadir. Kemudian dia sangat merasa bahagia, gembira. Kenapa Anas bin Malik bahagia, gembira mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW seperti itu? Kata Anas bin Malik bahwa barang siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW, kelak di akhirat ia akan dibersamakan oleh Allah dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang harus dimiliki, beberapa karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin suatu saat dibersamakan dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini, 5 karakter ini, jikalau tidak ada pada diri kita, itu merupakan PR besar bagi kita semua untuk bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Allah berfirman di Quran surat Al-Fath ayat 29, "Muhammadur Rasulullah, asyiddau 'alal kuffar, ruhamau bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana." 5 karakter yang harus dimiliki oleh kita ketika kita ingin dibersamakan oleh Allah bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Yang pertama adalah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Rasulullah SAW mempunyai karakter tegas kepada orang-orang kafir yang membahayakan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam, ketika kita bersosialisasi, berkomunikasi atau berhidup sosial dengan orang-orang kafir, itu ternyata mempunyai aturan. Al-Quran menjelaskan ketika Al-Quran mengatakan Al-Kuffar itu adalah orang-orang kafir yang membahayakan, maka sikap kita kepada orang-orang kafir tersebut, maka kita harus membela diri. Bahkan jikalau nyawa kita terancam, kita pun harus membunuh mereka. Hadirin rahimakumullah. Kepada alladzina kafaru, orang-orang kafir yang disebut di dalam Al-Quran, apa yang kita lakukan? Orang-orang yang disebut oleh Al-Quran alladzina kafaru adalah orang-orang kafir yang hidup bersama kita, bertetangga dengan kita, berkomunikasi dengan kita, tapi mereka tidak membahayakan kita. Maka sikap kita di Al-Quran mengajarkan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita harus berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Lalu Al-Quran mengatakan sikap kita kepada orang al-kafirun alal kafirin. Dijelaskan di dalam Al-Quran, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Kepada orang-orang kafir yang benci kepada kita, benci dan memusuhi Islam, tapi mereka tidak membahayakan kita, maka sikap kita adalah a'izzah, izzah. Kita harus mempunyai rasa hormat di depan mereka. Kita mempunyai sesuatu yang berharga di depan mereka karena kita mempunyai keimanan sedangkan mereka tidak mempunyai keimanan. Hadirin rahimakumullah. Poin yang kedua, ketika kita ingin dibersamakan
dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya di surga. Maka poin yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Kita selalu menanamkan kebaikan, menanamkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang muslim di sekeliling kita. Kepada orang kafir saja kita harus antabarruhum, melakukan kebaikan, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Apalagi kepada sesama muslim, kita harus tanamkan kasih sayang, tanamkan rasa hormat, tanamkan saling memberikan kemanfaatan kepada sesama muslim. Apapun pemahamannya, apapun benderanya, apapun madhabnya, kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan penuh kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, karakter yang harus dimiliki yang ketiga oleh orang-orang yang ingin dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah tarahum ruk'an sujada, yaitu maknanya adalah orang-orang yang selalu konsisten, selalu istiqomah menjalankan salat 5 waktu, mampu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu harus senantiasa kita tegakkan, kita jalankan, karena ini merupakan modal terbesar ketika kita menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keempat adalah ketika kita ingin dibersamakan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah adalah yabtaghuna fadlan min Allah, mencari fadilah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah pun Maha Besar di dalam melimpahkan berbagai macam pahala kepada kita. Kalau kita bandingkan dengan ibadah kita yang senantiasa lalai, salat kita yang senantiasa tidak khusyuk, itu jauh dengan maha kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Contoh misalkan, ketika kita hanya melaksanakan salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian menjalankan salat subuh berjamaah, maka pahalanya adalah sama dengan dunia beserta isinya. Allah tidak memandang kekurangan pada salat kita. Allah tidak memandang tidak khusyuknya kita, tetapi kita ketika menjalankan salat sunat qabliyah subuh, maka pahalanya adalah sama dengan bumi beserta isinya. Inilah yang merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karakter yang terakhir yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin dibersamakan oleh Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah adalah waridwana, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu syarat ini berat karena ibadah ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah harus didasari dengan ibadah yang ikhlas, tulus, hanya mengharapkan pahala atau hanya mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua suatu saat kelak di akhirat akan tercatat menjadi golongan orang-orang yang selalu dibersamakan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lakukan kesempatan hidup di dunia ini dengan selalu istiqomah ibadah kepada Allah dan mentaati segala apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh dzurriyyah keturunan kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang senantiasa ada dalam ridha-Mu ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril mujahidin wa ikhwanal muslimin fi Palestin wa min kulli makanin. Allahumma a'izzatal islam wal muslimin, Allahumma a'izzatal islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum.